Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Trixyuldio dengan NIM 2404010044 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori perdagangan internasional. Perlu kita ketahui, tujuan utama perdagangan antar negara itu adalah untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Kecil kemungkinan meningkatnya nilai ekspor berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri. Dan di sini, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk di sini dapat berubah perorangan perusahaan atau lembaga negara. Setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat melakukan perdagangan dengan negara lain. Lalu kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ekspor dan impor. Pertama, pengertian impor adalah kegiatan transaksi yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan. Selama ini kegiatan informasi dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau lebih spesifiknya instansi pemerintah. Namun secara lebih luas, pelaku impor atau yang disebut dengan importir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan, importir, serta perorangan. Lalu ada ekspor, ialah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara keluar wilayah pabean negara yang dituju. Secara sederhana, ekspor berarti mengeluarkan barang dari negara yang ditempati ekspor ke luar negeri. Pelaku ekspor atau yang sering disebut eksportir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan. Dan di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu surat izin usaha perdagangan atau biasa disebut SIUP adalah bukti atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengesahkan usaha yang dilakukan oleh pengusaha. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan tingkat 2 atas nama Menteri, sedangkan SUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian. Lalu ada tanda daftar perusahaan atau disingkat TDP yang bertujuan untuk mencatat keterangan dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga izin usaha departemen teknis atau lembaga non-departemen berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Selain dokumen yang disyaratkan untuk menjadi eksportir, ada juga yang harus menyertakan dokumen SKA atau surat keterangan asal. SKA sendiri adalah suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian bilateral, regional, dan multilateral serta ketentuan sepihak dari suatu negara tertentu wajib disertakan pada waktu barang ekspor dari Indonesia akan memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dihasilkan atau diolah di Indonesia. Berikut, SKA terbagi dalam dua jenis, yaitu SKA preferensi dan juga SKA non-preferensi. Di sini saya akan jelaskan secara singkat fungsi dari SKA preferensi atau biasa disebut GSP, yaitu sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas pembebasan sebagian atau seluruh bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok tertentu. Lalu SKA non-preferensi berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang yang disertakan pada barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu. Keuntungan menggunakan SKA itu ada banyak dan saya akan sebutkan secara singkat, yaitu untuk mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembesaran tarif bea masuk ke negara. Lalu ada sebagai dokumen atau tiket masuk komoditi ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor. Yang ketiga, untuk mengetahui atau menetapkan negara asal barang dan lain-lain. Dan selanjutnya ada rintangan dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu tarif. Tarif merupakan pajak atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Pembebanan dan tarif mengakibatkan semakin mahalnya barang yang diimpor. Dan di sini ada beberapa jenis tarif yang biasa digunakan untuk perdagangan internasional, yaitu valorem duties, yaitu bea atau pajak yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang masuk ke dalam suatu negara, misalnya tarif impor gula sebesar 5% dari nilai impor gula secara total. Lalu ada specific duties, bea atau pajak yang besarnya ditentukan dari ukuran fisik barang yang masuk ke suatu negara. Lalu ada specific ad valorem duties, yaitu besarnya tarif atau bea masuk ditentukan dari ukuran fisik barang dan persentase tertentu dari barang yang diimpor. Selain jenis tarif itu, tarif juga digolongkan menjadi bea ekspor, bea transit, dan bea impor yang masing-masing akan saya jelaskan satu persatu. Selain jenis tarif itu, tarif juga digolongkan menjadi bea ekspor, bea transit, dan bea impor yang
akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu, bea ekspor adalah bea atau pajak yang dibebankan pada barang yang diekspor menuju negara lain. Lalu, bea transit, bea yang dikenakan pada barang yang melewati wilayah suatu negara dan negara tersebut bukanlah tujuan akhir dari barang tersebut. Misalnya Indonesia mengekspor kopi ke Amerika dengan menggunakan kapal laut. Apabila kapal tersebut melalui Singapura dan transit di negara tersebut, maka Singapura akan mengenakan tarif atau bea transit pada ekspor tersebut. Lalu bea impor yang dibebankan pada barang yang dimasuki wilayah suatu negara dan negara tersebut menjadi tujuan akhir dari barang yang masuk tersebut. Kita lanjutkan lagi rintangan dalam perdagangan internasional. Yang kedua itu kota. Nah, kota merupakan suatu bentuk hambatan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara membatasi jumlah barang yang masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara. Ada banyak alasan mengapa suatu negara memberikan kota terhadap barang tersebut, misalnya untuk membatasi dan mencegah membanjirnya barang-barang dari luar negeri yang mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Aturan dan administrasi karantina, yaitu prosedur impor yang rumit dan karantina ketat jadi hambatan perdagangan karena alasan kesehatan, keamanan, dan standar mutu internasional. Yang keempat, subsidi. Bantuan dari pemerintah ke produsen lokal untuk bantu persaingan dengan produk impor, tapi bisa berdampak negatif kalau dananya dari kenaikan pajak. Di sini kita memasuki cara bayar dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu bayar tunai. Pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Cocok jika eksportir belum mengenai importir, tapi kurang disukai karena mengganggu likuiditas importir. Lalu ada open account, barang dikirim lebih dulu, pembayaran dilakukan belakangan. Risiko tinggi bagi eksportir dan dipengaruhi fluktuasi kurs. Berikutnya, commercial bills of exchange, surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Ada dua jenis commercial bill of exchange. Yang pertama itu clean draft yang saya jelaskan secara singkat, adalah surat perintah pembayaran yang tidak disertai dengan dokumen pengapalan atau dokumen pendukung lainnya. Jenis draft ini murni hanya berupa instrumen keuangan dan biasanya digunakan ketika eksportir memiliki kepercayaan tinggi terhadap importir. Karena tidak ada dokumen pendukung, resiko dari pihak eksportir menjadi lebih tinggi, namun prosesnya cenderung lebih cepat dan sederhana. Lalu ada documentary draft, berbeda dengan halnya dengan clean draft. Documentary draft ini adalah surat perintah pembayaran yang disertai dengan dokumen pendukung seperti bill of lading, faktur, sertifikat asal barang, dan lain-lain. Dokumen ini digunakan untuk menjamin bahwa barang benar-benar telah dikirim sesuai perjanjian. Jenis draft ini memberikan perlindungan lebih besar kepada eksportir karena pembayaran hanya dilakukan jika importir telah menerima dokumen yang membuktikan pengapalan barang. Itu ada letter of credit atau biasa disebut LC, adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui bahwa membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Menurut sifatnya, letter of credit dibagi menjadi dua, yaitu revocable LC, suatu LC yang dapat ditarik kembali atau dibatalkan, tidak menciptakan suatu ikatan hukum antara pihak bank dan benefit. Lalu irrevocable LC, selama jangka waktu berlakunya yang ditentukan dalam LC issuing bank tetap menjamin untuk membayar dan mengakses atau menegosiasi vessel yang ditarik oleh LC tersebut, asalkan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan terpenuhi. Sekian pemaparan materi dari presentasi saya. Maaf jika masih belum sempurna. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.